Halo semua, selamat datang di channel Komik Asik. Kali ini kita akan membahas cerita tentang Nano Mesin ya guys, part 1. Semoga kalian terhibur. Di awal capture kita melihat seorang pemuda berlari dengan baju yang robek seperti sedang dikejar oleh seorang. Namun naasnya kakinya tersangkut dan dia terjatuh menggelinding, ya walaupun gak terlalu dalam. Sialan, aku tak bisa menggerakkan kakiku, ucap dia dalam hati. Tanpa diduga, orang-orang yang mengejar pemuda itu sudah berada di depannya. Terlihat beberapa orang menggunakan jubah dan penutup wajah, mungkin semacam asasin ya guys ya. Sialan kalian, kalian bilang aku sudah berada di genggaman kalian dari awal. Brengsek, ucap pemuda. Kau seharusnya tidak menyebabkan masalah dan lari sampai sini. Tamat sudah Pangeran Cheon. Ya, namanya Pangeran Cheon untuk saat ini ya guys ya. Dalam situasi itu, Cheon kebingungan karena tidak ada lagi tenaga untuk lari. Kenapa aku tidak menyerah untuk masuk ke dalam akademi? Apa yang kalian mau dariku? Kenapa kalian mengatur hidupku? Tanya Cheon dengan terengah-engah. Bahkan jika kau menyerah dengan akademi, atau kau tak memiliki bakat dalam seni bela diri, kau harus tahu kalau itu bukan masalah besar, Pangeran Cheon. Selama kau punya hak untuk tahta itu, hanya ini satu-satunya cara, Pangeran, ucap orang berjubah sambil mengeluarkan pedangnya. Nyerahlah sekarang! Sudah tidak ada jalan keluar lagi bagimu. Bahkan jika kau punya darah orang kampung bercampur denganmu karena kau keturunan orang itu, kami akan membuatmu merasakan kematian yang tidak menyakitkan. Cheon tersentak. Dia berpikir mereka menyebut darah orang kampung. Beraninya mereka merendahkan ibuku, ucap Cheon dalam hati. Cheon gak mau menyerah begitu saja. Dia mengeluarkan pisau dari dalam bajunya. Ho, apa kau mempelajari beberapa seni bela diri dari pendekar Yang? Tanya pria berjubah itu. Tapi kuda-kuda dan cara Cheon memegang pisau sama sekali bukan seperti orang yang sudah mempelajari seni bela diri, pikir orang itu dalam hati. Bunuh dia! Teriak pemimpin orang berjubah. 4 orang berjubah pun langsung melompat ke arah Cheon. Cheon berusaha menyerang orang berjubah tersebut, tapi walaupun bagaimanapun karena memang Cheon belum menguasai seni bela diri, akhirnya serangan itu pun dengan mudah dipatahkan. Orang berjubah dengan mudah menangkap leher Cheon dan mengangkatnya ke atas. Tapi tanpa diduga, Cheon langsung mengambil pisau dari belakang bajunya dan berhasil menusuk dari bawah leher ke atas sehingga orang itu pun tewas seketika. Cheon pun tersenyum dengan mata yang tanpa ada keraguan sama sekali. Rekan orang yang tewas itu pun kebingungan karena kejadiannya terlalu singkat. Apa? Bagaimana mungkin seorang bocah yang bahkan tidak punya seni bela diri membunuh salah satu dari kita? Apa dia hanya menebas secara acak agar membuat kami lengah? Pikirkan orang yang mati tersebut. Orang yang lainnya pun maju menerjang Cheon dan langsung mengarahkan lutut kakinya ke dagu Cheon. Buk! Cheon pun terkapar di tanah dengan darah segar yang keluar dari mulutnya. Orang itu tanpa ampun menusukkan pedangnya ke perut Cheon. Wah! Teriak Cheon kesakitan. Bagaimana rasanya punya lubang di perutmu? Tanya orang berjubah sambil menginjakkan kaki di luka perut Cheon. Cheon terus meraung kesakitan karena luka di perutnya terinjak-injak oleh orang itu. Orang itu kesal karena salah satu rekannya tewas di tangan Cheon. Tapi tiba-tiba sebuah serangan datang dari depan ke arah orang yang menginjak Cheon. Juar! Serangan yang seperti tembakan cahaya laser itu pun menghancurkan tubuh si orang itu. Baru saja ada sesuatu seperti cahaya putih, ucap orang berjubah dalam pikirannya. Mereka pun kaget dan mencari sumber serangan tersebut. Di belakang! Teriak salah satu dari mereka. Terlihat seorang dengan aura biru dan petir berdiri dengan menyilangkan tangannya di belakang mereka. Salah satu orang berjubah pun langsung menerjang dengan kecepatan tinggi ke orang itu. Tapi dengan senyum tenangnya, orang itu pun mengeluarkan sekali lagi serangan cahaya putihnya, mengakibatkan tubuh si orang berjubah tersebut tercerai berat. Dalam kebingungan, si orang dengan aura petir pun menghilang dalam sekejap mata dan membantai satu persatu orang berjubah tersebut hingga tak ada yang tersisa. Makan tuh, ucap Cheon sambil tersenyum, nyeri dan menutup matanya karena tenaganya sudah benar-benar habis. Wow, sepertinya leluhur kita dalam suasana hati yang bagus, meskipun dia sedang berada di ujung tanduk, ucap pemuda yang menyelamatkan Cheon. Perlahan kesadaran Cheon pun mulai kembali. Dia mendengar perkataan pemuda tersebut. Leluhur? Siapa orang itu? Pandanganku samar, jadi tak bisa melihatnya, ucap Cheon dalam hati. Pemuda itu pun nampak terburu-buru dan mengeluarkan sesuatu dari sakunya dan menjuntikkan sejenis cairan ke dalam tubuh Cheon. Hei leluhur Nim, pastikan untuk menjadi sukses dan membuat keturunan ini menjadi lebih mudah, oke? Nano mesin ini merupakan versi lama, mengoperasikannya seharusnya sangat mudah. Jadi semoga beruntung mempelajarinya bagaimana menggunakannya. Pemuda itu pun menghilang setelah memberi penjelasan tersebut. Omong kosong apa yang orang aneh itu bilang tadi, gumam Cheon dalam hati. Tiba-tiba terdengar suara aneh di pikiran Cheon.
Nomor seri 0344 532 5893. Cheon pun tersentak. Sky Corporation generasi ke-7 dari Nano Machine mulai aktivasi. Kita beralih sedikit pembahasan tentang asal-usul Pangeran Cheon dan kekuatan seni bela di Jianghu ya guys. Pada masa lalu, orang-orang Jianghu mempelajari seni bela diri untuk melindungi diri sendiri. Namun, seiring berjalannya dan berkembangnya ilmu bela diri, orang-orang menggunakan untuk alat membunuh musuh mereka. Para seniman bela diri meneruskan ajarannya ke generasi selanjutnya agar seni bela diri terus berkembang. Orang yang sudah mencapai tingkat tertinggi seni bela diri biasanya lebih dikenal dengan sebutan Wulin. Petarung yang ingin menjadi murid Wulin, mereka berkumpul membentuk aliansi, dan aliansi ini terbagi menjadi kekuatan baik dan jahat. Di antara keseimbangan kekuatan tersebut, ada aliansi yang hanya berfokus pada kekuatan. Dunia memanggil mereka kultus demonik. Seorang anak haram dari peringkat tertinggi kultus yang memiliki hak untuk tahta. Dan ini cerita dari Cheon Yewon. Nama lengkap pemuda itu Cheon Yewon. Oke guys, ya, tapi untuk memudahkan kita panggil aja si Cheon ya. Kita kembali lagi ke alur ceritanya. Cheon terbangun dan telah berada di tempat tidur. Aku masih hidup, tapi aku yakin kalau perutku telah tertusuk oleh pedang. Apa yang terjadi? Kenapa tubuhku berkeringat? Tiba-tiba Cheon kaget dengan aroma bau yang sangat menyengat. Dia heran kenapa tubuhnya menghitam dan terdapat cairan lengket di sekujur tubuhnya. Anda sudah bangun, Master? Hah? Siapa kau? Tanya Cheon dengan kaget. Tenanglah, Master. Suara ini seperti berada di dalam kepalaku. Tidak mungkin, apakah ini benar dari dalam kepalaku? Anda benar, Master. Sekali lagi, siapa sebenarnya kau? Teriak Cheon. Saya terhubung langsung pada inti untuk membantu ontak Master. Saya adalah generasi Nano dari Sky Corporation. Siapa kau dan apa yang kau lakukan pada tubuhku? Teriak Cheon. Kita beralih ke dua orang yang sedang berbicara kejadian yang menimpa Cheon. Lewat sini Dokter Baik, ucap orang sambil menunjukkan jalan. Orang tersebut adalah petarung Jang. Mereka pun berbincang dan dari obrolan tersebut diketahui bahwa percobaan pembunuhan terhadap Cheon bukan pertama kali terjadi. Dengan kejadian yang terjadi dan jumlah korban di tempat, dokter dan petarung Jang berpikir bahwa sungguh keajaiban bahwa Cheon masih bisa hidup. Petarung Jang mencuriga bahwa ada yang membantu Cheon melewati hal tersebut, tapi dia melihat pisau yang dia berikan kepada Cheon tertancap pada salah satu orang di sana dan menemukan Cheon terkapar tanpa luka sedikit pun dan bernapas layaknya orang sedang tidur. Walau bajunya penuh dengan sayatan pedang, tapi tubuhnya tidak ada luka sama sekali. Kita beralih ke Cheon. Dewa, apa kau yang telah menyelamatkan hidupku? Tanya Cheon. Jika Anda membicarakan tentang orang yang menyelamatkan Anda dari musuh, jawabannya tidak. Jika Anda berbicara tentang membantu menyembuhkan tubuh Master, jawabannya iya, balas Nano. Penyembuhan diri, apa maksudmu? Nano pun mengirimkan informasi tentang dirinya langsung ke kepala Cheon. Dengan hal tersebut membuat Cheon tersentak dan muntah-muntah. Itu adalah reaksi alami saat pertama kali menerima informasi langsung ke kepala Anda, ucap Nano. Apa benar sekarang ribuan mesin berada dalam tubuhku? Tanya Cheon. Lebih tepatnya 6.482.040.000 nano mesin di dalam tubuh Anda, jelas Nano. Apakah aku bisa mengeluarkanmu dari tubuhku? Tanya Cheon. Saya diprogram untuk hanya bisa keluar di saat Anda sudah mati, jelas Nano. Cheon pun merenung tentang segala yang terjadi dalam dirinya. Tiba-tiba, pintu kamar Cheon diketuk. Pangeran, Dokter Baik di sini. Mereka pun masuk dan melihat Pangeran Cheon sudah sadar. Dokter Baik pun mulai memeriksa Pangeran Cheon. Dia memegangi denyut nadinya. Ini sangat aneh, ucap Dokter Baik. Apa maksudmu? Apa sesuatu terjadi pada Pangeran? Tanya pejuang Jang dengan panik. Tidak, ini sebaliknya. Ini kejadian yang aneh untuk Pangeran Cheon. Tubuh bagian dalamnya baik-baik saja, dan arus energi miliknya mulai aktif. Apa Anda sudah minum obat khusus? Aku tak paham apa yang kau katakan, balas Cheon. Anda sekarang berada dalam kondisi yang bagus untuk belajar bela diri, jelas Dokter Baik. Cheon berpikir setelah bintik hitam lengket ini sisa pertarungan semalam sudah hilang dari tubuhnya. Apa kau yang melakukannya, Nano? Tanya Cheon. Nano pun tidak menjawab karena Nano sedang mode senyap. Nonaktifkan mode senyap? Nonaktifkan, lanjut Cheon. Menyalurkan nano mesin ke seluruh tubuh Anda dan mengeluarkan kotoran dari tubuh Anda dan juga membentuk ulang pembuluh darah sendi dan otot yang sesuai dengan bentuk terbaik tubuh Anda. Kau apa kau yakin bukan dewa jahat? Aku bukan dewa jahat, tapi
sebuah mesin master. Yuk kita cukupkan dulu sampai di sini ya guys. Dengan pembentukan ulang tubuh Cheon, maka akan se-OP apa Cheon kedepannya. Terus pantengin channel ini, kita akan upload part 2 nya secepatnya ya guys. Bye bye.